Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk sekarang di dalam keburukan yang ketujuh, kerusakan lesan yang ketujuh. Kerusakan lesan yang ketujuh yaitu al-fuhsyu. Al-fuhsyu itu kalimat kotor, wasabbu, dan cacian. Kemudian wabadha'atul lisan, kalimat rendah, akhlak yang rendah dari lesan. Ini badha'a ini masuk kepada sa'akhuluku. Sa'akhuluku yaitu keburukan yang ada pada lesan. Ya. Fuhush ini kalau bahasa Jawanya itu misu itu. Misu. Itu tidak boleh. Kemudian nyaci maki. Ma bu'ithu sababan wala la'anan. Kejadian apa itu? Ketika perang Uhud. Ketika banyak bukan Uhud. Badar Kubro, yang ketika itu mayitnya orang-orang kafir dimasukin sumur itu, ya kan? Kemudian Nabi menyampaikan sesuatu, apakah engkau telah mendapatkan disebut sesuatu dalam Nabi? Ya fulan, apakah engkau telah mendapatkan janji Allah? Ya fulan, apakah telah gitu. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, apakah dia dengarkan? Nabi jawab, dia lebih dengarkan dari kita, cuma dia tidak mampu untuk jawab. Ini juga dalil bagi orang yang tidak mempercayai bahwasannya mayit itu juga merasakan apa-apa yang kita datangi kepada dia. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak seseorang itu mengucapkan salam ke satu mayit yang dia kenal, makanya itu akan menjawab. Tidak duduk di tempat itu, di tempat mayit yang dikenal, kecuali itulah waktu yang paling membahagiakan bagi sang mayit tadi itu. Paham? Nah, untuk masalah mengucapkan salam itu memang tasyriknya dari Nabi. Ketika kita masuk kuburan, kita mengucapkan salam kepada mereka. Paham? Jawabnya semuanya. Untuk kalimat tadi itu yang salam mengenal kecuali dia akan mengucapkan salam, artinya apa? Lebih bahagia. Kalau misalnya kita orang ziarah kepada Sayyidina Hamzah misalnya, atau ziarah ke Sayyidina Abu Bakar, atau ziarah ke Rasulullah, lah apakah mereka mengetahui sedangkan kita bukan di zamannya? Kan gitu kan? Ente perlu tahu, ketika kita menyampaikan sesuatu berupa apa? Kalimat thayyibah dihadiahkan kepada mereka. Bahasanya kita menghadiahkan amal perbuatan baik kita berupa bacaan Quran Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Di antara itu wa Sayyidina Abbas, wa Sayyidina Hamzah wal Abbas, wa Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Itu tujuan kita untuk mengenalkan diri kita. Sehingga kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah kepada mereka, mereka sudah tahu sama kita, oh ini ya fulan itu yang sering itu. Bahagia. Ngerti nih ya? Itu. Bahkan ada perkataan dari Kiai Hamid, kalau melewati kuburan itu, setiap melewati kuburan asalkan kuburan muslim,
ucapkan Fatihah kepada mereka, kirimkan Fatihah kepada yang meninggal. Gimana caranya? Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwahi man dufinat fi hadil maqbarah. Enggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Al-Fatihah Kanjeng Nabi ya. Dan juga kepada bahasa Jawa Mas. Sekaliane apa? Seluruh mayit yang dikubur di sini Al-Fatihah gitu ya. Maka orang yang sering seperti itu nanti dia dikubur di mana, tidak ada orang melewati dia kecuali orang itu akan mengucapkan salam kepada dirinya. Karena ketika hidupnya dia mengucapkan. Paham nak? Kalimat thayyibah. Sab. Kemudian apa? Bada'atul lisan. Bada'atul lisan itu akhlaknya yang tidak baik. Jadi gini, kalau diperhatikan gini, al-fuhush ini kalimat buruk. Kalau bada'atul lisan ini akhlak yang baik yang nampak di lisan. Jadi ini nampak di lisan. Di lisan apa? Ada lawan katanya fuhush, yafsuk. Ya. Apa? Siapa orang yang melaksanakan umrah walam yarfud walam yafsuk. Yarfud ini ya fuhush ini. Kejelekan-kejelekan. Tapi dalam ucapan, dalam ini kadang-kadang bukan karena kejelekan akhlak, tapi mungkin kebawa. Tapi kalau bada'atul lisan ini memang aslinya seperti itu. Karena akhlaknya rusak, sehingga omongannya rusak. Ngomong tentang masalah yang diharamkan oleh Allah, ngomong perempuan, ngomong kalimat-kalimat itu. Paham ini ya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal fuhsya. Hati-hati kamu sekalian dan perbuatan fuhush. Ya, perbuatan dari kalimat-kalimat buruk. Ya. Itu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu al-fuhsya, tidak menyenangi. Nah ini. Jadi al-fuhsyu itu gini. Al-qubhu was-su'u dua, minal qauli au fi'li. Jadi ya, keburukan di dalam ucapan dan perbuatan. Itu. Keburukan dalam perbuatan dan ucapan. Nah, munculnya fuhush ini karena apa? Az-ziyadatu wa mujawazatul haddi. Munculnya dari az-ziyadatu, yaitu penambahan, wa mujawazatu, dan melampaui batas. Itu fuhush namanya. Paham ini ya? Kalau bada'atul lisan itu lebih kepada ucapan. Nah, di sini ada pengertian disampaikan oleh Al-Manawi tentang masalah bada'atul lisan. Beliau mengatakan gini, qala Al-Manawi rahimahullahu taala, al-bada'u wa al-fuhsyu wal qubhu. Al-fuhsyu wal qubhu tapi apa? Fil mantik. Jadi keburukan di dalam
pengucapan. Jadi kalau di kesimpulannya itu gini, kalau yang namanya fuhush itu bisa ucapan, bisa perbuatan. Faham? Kalau bada'atul lisan itu keburukan tapi khusus dalam ucapan. Paham enggak? Apa sebabnya fuhush tadi itu? Az-ziyadatu wa mujawazatul had. Karena melampaui, penambahan lebay ya. Ziyadah itu lebay bahasa kita orang. Yang harus seperti itu. Ningklu unutok itu serban. Itu mujawazah itu. Oh ziyadah. Wa mujawazatul had. Apa? Melampaui batas. Paham ini? Wala tafahush. Wala tafahush. Dan jangan menyebabkan munculnya hal tersebut. Tafahush. Macam-macam sebetulnya maknanya. Bisa berarti tafahush itu isma'ul qabih. Bisa. Mendengarkan yang buruk. Isma'ul qabih bisa. Atau bisa juga idharul fuhush. Menampakkan. Itu. Jadi ini gini, hati-hati kamu sekalian atas keburukan. Ya pada umum sudah. Baik keburukan itu lesan, baik itu perbuatan. Karena Allah, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya. Jelas. Allah itu zat yang indah, zat yang bagus, tidak menerima kecuali yang indah atau yang bagus. Karena Allah Ta'ala tidak menyenangi yang namanya apa? Keburukan. Dengarkan jangan. Wala tafahush. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya. Allah tidak menyenangi keburukan. Dan tidak menyenangi orang mendengarkan keburukan. Berarti makna secara global. Mendengarkan, dengarkan itu jangan. Melihat, ya sama. Karena apa? Karena orang yang sering dengarkan, sering melihat, akan berbekas dalam hati. Kenapa kok kita orang ini untuk ngelihat wajah orang-orang soleh? Sampai apa kalau menjadi Umar? Habib Umar apa? Siapa orang yang tidak ngelihat orang yang soleh, tidak kumpul bersama orang yang soleh, orang yang beruntung, kaifa yuflih. Man lam yara muflih wa kaifa yuflih. Siapa orang yang tidak melihat orang yang beruntung, bagaimana beruntung melihat kan? Nah ini, tafahush, jangan kamu dengarkan. Berbuat, jangan. Jangan kan berbuat. Dengarkan itu jangan. Kenapa? Sering dengarkan, ngikuti nanti. Dari apa? Bekas dalam hati. Faham ini? Wa naha alaihi salatu wassalam an antasubba. Nah ini. Qatla badrin minal musyrikin. Perang Badar ini. Karena perang Badar itu nanti pretelan itu sudah. Itu yang bedakan nanti perang Badar itu. Mana munafik, mana muslim. Nabi tahu. Ya. Jangankan Nabi. Sahabat apa? Hudzaifah bin Al-Yaman tahu. Sahabat Hudzaifah tahu. Makanya pada zaman hidupnya sahabat Hudzaifah, kalau ada jenazah ketika sudah wafatnya Nabi, dipanggil dulu Sayyidina Hudzaifah.
ini mayitnya ini munafik apa enggak? Oh, enggak, munafik. Oh, ini tahu Hudzaifah. Sayyidina Umar tanya, anak ini Hudzaifah sini, anak termasuk munafik apa enggak? Ini kalau bukan, enggak masuk kalau Sayyidina Umar katanya. Apalagi Nabi, gitu loh. Nah, cuman perang Badar ini untuk nunjukkan semuanya di hadapan sahabat. Kalau Nabinya tahu sudah. Karena kalau ada munafik, kemudian Nabi itu akan masuk ke sana, langsung yang negur Allah. Siapa? Sahabat siapa? Abdullah bin Salul. Pemimpin orang munafik. Cuma anaknya pengikut Nabi. Makanya ketika wafat, itu Nabi datang ke sana. Sayyidina Umar nyegah, ya Rasul, kenapa kok seperti ini? Dia orang munafik gini. Nabi tetap datang, ditegur sama Allah. Kalau Nabi langsung dari Allah. Lah, perang Badar ini bedakan. Jadi ketahuan ya orang munafik. Meskipun ketahuan dia orang munafik, sekarang gini, kafir sama munafik lebih parah mana? Munafik. Lebih parah. Karena kalau kafir bisa dibedakan kan? Ini sholat, ini enggak. Ini pakaiannya gini, ini pakaiannya gitu. Kelihatan kan? Munafik lebih parah. Harusnya kalau pantas caci maki, dijelek-jelekkan, diungkit-ungkit ini. Bukan orang kafir, munafik. Perang Badar ini caranya Allah untuk bedakan mana muslim yang sungguhan, mana muslim yang bohongan atau munafik. Sudah ketahuan seperti itu, Nabi tidak mau melaknat. Ngerti? Apalagi kepada mukmin kok ngelaknat. Ngerti nih? Tidak ada madhab ngelaknat itu. Ngelaknat sahabat, gimana sahabat? Paham ya? Itu. Kalau orang sekarang ngelaknat Fir'aun oleh pahala, dapat dosa? Enggak. Tapi dia dapat pahala. Ini ngelaknat Fir'aun sudah. Ngelaknat Fir'aun. Ini laknatan Fir'aun. Laknatullah Fir'aun, laknatullah Fir'aun, laknatullah Fir'aun, laknatullah Fir'aun. Dapat pahala? Tidak dapat. Cuma apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Gantiin sholawat po. Gantiin hasbunallah wa ni'mal wakil. Gantiin astaghfirullahaladzim. Lo ini ngelaknat kepada Fir'aun lo. Lah kok iso ono madhab jarini. Madhab apa ya? Sampai dikatakan guru-guru kita yang soleh ngatakan apa? Kalau ente datang dari satu majelis, ya, datang dari satu majelis, kemudian kamu keluar dari majelis itu tidak membuat bersih hati, salah yang tidak datang ke majelis. Datang ke majelis, khair kan? Nah, tidak ada apa-apa. Pulang dari sana, iya kurang ajar itu, gini ya, gini. Salah majelis. Ini lihat ini. Wa naha alaihi salatu wassalam an tusabba qatla badrin minal musyrikin. Tidak boleh. Nabi melarang untuk dicacinya orang-orang musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar. Nabi melarang untuk mencaci orang-orang musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar. Paham ini? Karena mereka ada hubungan loh. Abu Jahal. Wis jelas ya Abu Jahal kan ya, Abu Jahal sudah. Jenenge Abu Jahal, bapak goblok. Amr bin Hakam dulunya.
Gara-gara musuhin Nabi hina. Bapak goblok. Dua anak siapa? Ikrimah. Nggak boleh. Ikrimah anaknya Abu Jahal, cuma kalau intinya bagi bapaknya, ini kan kesinggung kan? Meskipun benar loh, nggak boleh. Sampai dari adabnya mereka salaf kita, Habib Salim bin Jindan itu kalau nggak terpaksa nggak baca surat Tabat, surat Al-Masad itu nggak. Kalau terpaksa loh ya, nggak baca. Karena apa? Karena di situ ada penentuan dari pamannya Nabi, Abu Lahab. Beliau takut nyakiti Nabi, meskipun Nabi tidak mungkin tersakiti. Ini makna ta'zim kepada Nabi. Ente bisa bayangkan, seperti itu ya. Lah kok datang orang katanya belajar di Mekah, belajar di Madinah, kotanya Nabi loh ini, kotanya Nabi, nyaci maki bapak ibunya Nabi. Ada hadisnya, Beb. Ada pembahasan itu. Ada pembahasan. Ya, ini. Sampai mereka saya mungsuhnya loh ya. Di kuburannya Sayyidina Aminah di Abwa, itu tidak boleh di sekitar sana dihuni oleh penghuni siapapun. Jangankan penghuni, pabrik di sana nggak boleh, listrik nggak boleh, karena ibunya Nabi. Oh jahat, jahat mereka itu, nemen. Ya Allah, kok sampai segitunya ya? Ya jadi masalah itu, ente kan orang beriman, kok sampai segitunya ke Nabi? Tapi ente kok deket sama orang kafir, yang jelas-jelas kafir. Oh jahat. Apa nak nyakiti Nabi itu? Ini Nabi, tadi kan. Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? La tasubbu haula. Janganlah kamu sekalian mencaci mereka. Janganlah kamu sekalian mencaci mereka. Dalam kurung orang-orang musyrikin. Bayangno ini. Dalam kurung orang-orang musyrikin. Fa innahu la yakhlusu ilaihim syai'. Karena tidak ada faedahnya. Lho nopo? Mimma taqulun, dari apa? Yang kamu ucapkan. Wis ya? Tidak ada faedahnya kan itu ucapkannya ya. Padahal sifatnya orang mukmin apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun. Terus walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Terus apa? Terus walladzina hum anil lagwi. Ini lagwun. Ini lagwun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka dari yang namanya tidak ada faedahnya berpaling. Kok izor jadi maki? Paham? Yes ya. Kemudian ya apa? Selain perbuatan itu tidak ada faedahnya, apa dikatakan? Wa tu'dzunal ahya. Wa tu'dzunal ahya. Dan kamu sekalian ini mengganggu kepada orang-orang yang hidup. Karena mereka ada yang hidup. Anaknya jadi muslim, anaknya dari penyokongnya Nabi. Iyo, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum langsung anil lagwi mu'ridun, baru walladzina hum lizakati fa'ilun, kemudian walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum fil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati
Ndak, bahasanya ngene. Ente ini nyaci maki orang musyrikin itu apa faedahnya? Lah ente dapat faedah, wah kalau dia itu punya keturunan orang muslim, ente ganggu dia. Kesian. Ndak boleh, gitu lah. Faham ini? Ala innal bada'a lu'mun. Apa? Ketahuilah, sesungguhnya apa? Kalimat-kalimat yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk, lu'mun. Apa lu'mun itu? Sesuatu yang tercacikan. Sesuatu yang buruk, yang jelek. Anak muslim. Wah itu ditujukan ke Sayyidina Abu Bakar. Ditujukan ke Sayyidina Abu Bakar. Oh, Sayyidina Abu Bakar. Ditujukan ke Sayyidina Umar. Ditujukan ke Sayyidina Aisyah. Ditujukan ke Sayyidina Hafsah. Oh. Berarti Nabi salah milih mertua. Ente sing pintar milih mertua berarti. Buktinya kok tidak salah ngono. Mertua ente tidak salah. Nabi salah. Lah ya apa sih? Ikut ke Yahudi. Itu ke Yahudi. Yahudi yang berperan. Siapa? Abdullah bin Saba. Itu mulai zaman dulu itu. Abdullah bin Saba itu buang ke nemen. Gara-gara dia itu ceritanya katanya masuk Islam. Dari bangsa Yahudi. Bukan Majusi dia. Majusi. Kemudian pada zaman Sayyidina Utsman datang dari negara biasa aja. Ya biasa. Sayyidina Utsman tahu. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Tahu Sayyidina Utsman. Yang menyebab penyulut utama terjadinya perang Jamal itu, ya ini Abdullah bin Saba ini. Yang ngojok-ngojoki. Sampai terjadi percekcokan dengan Sayyidina Aisyah. Antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah. Tapi dijaga oleh Sayyidina Ali. Sampai Rasul mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, kalau engkau dengarkan satu lolongan anjing ini, ketahui bahwasanya kamu memilih keputusan itu salah. Ketika kejadian itu, dengar lolongan anjing itu. Tahu salah. Sayyidina Ali tidak merangi. Ketika itu dikawal. Sayyidina Aisyah dijaga. Orang lagi, ternyata perempuan disuruh pakaian laki untuk jaga Sayyidina Aisyah. Sayyidina Ali, tidak ono musuhan Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah. Sing ono musuhan itu kon. Ente sendiri itu yang ngomongin. Karena hati ente itu busuk, naudzubillah. Caci maki ini, caci maki itu. Oh ya. Ada lagi kelompok kalau manggil kayak koncoe dhewe ngono. Ini gubernurnya Utsman. Ini gubernurnya Aisyah. Ini gubernurnya apa? Halimah. Sopo rek? Maulid tak oleh. Lah iya kan? Tak oleh bid'ah. Tapi ngadakno haflah untuk gurune. Lah ada rekamannya itu kan? Tahu itu rekamannya? Ada jalan. Bodoh namanya. Ketika disampaikan syair-syair untuk gurunya, ya tahu nangis. Oh, tutuan tungkat dong. Oh, ente belum tahu. Makanya ayat yang gini tuh, kalau di Indonesia dibiarkan akan jadi seperti Saudi ngono. Juahan. Wah, ono iki blas. Masyaallah sallallahu Muhammad. Kalau mau nguji kesabaran ke sana. Ente mau nguji kesabaran di ngono iku. Sampai ngucapno salam karo Nabi ndak oleh. Lha opo iki? Sampai wong diambung tangane di seneni. Lha opo? Wallahu a'lam bishawab. Jaga Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sini. Sini.
Ngatek.